saya Alfian menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Senang sekali saya bisa hadir menemani Anda. Dan pagi hari ini pendengar, dimanapun Anda berada, kita berbicara mengenai olahraga rekreasi ya. Kita berbicara mengenai olahraga rekreasi. Nah, salah satu olahraga rekreasi yang diperkenalkan yaitu street soccer. Nah, street soccer saat ini juga sudah ada wadahnya, namanya Persoci. Nah, bagaimanakah kemudian olahraga street soccer ini bisa menjadi bagian dari olahraga rekreasi? Apakah tidak bisa jadi bagian sebagai olahraga prestasi? Oke, saya sudah bersama pada pagi hari ini, sudah tersambung lewat Zoom. Jadi Anda bisa ikuti kami juga pendengar lewat sosial media kami di Facebook RRI Pro 1 Makassar ataupun juga di channel YouTube RRI Makassar untuk mengikuti dialog atau siaran RRI Makassar ya. Selain radio terestrial yang Anda dengarkan lewat pesawat radio Anda. Oke. Baik, pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Persoci, Persatuan All Street Soccer Indonesia Sulawesi Selatan, lewat sambungan Zoom, Bung Akmal Asnawi. Halo, selamat pagi Bung Akmal. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Hujan-hujan ya? Ya, kebetulan saya ini lagi ada di Malang. Oh, di Malang. Iya, kebetulan. Di Malang di mana? Di Batu atau di mana ya? Iya, lagi di Batu, lagi dampingi anak saya mengikuti kejurnas sepak bola usia 12. Oh, under 15 kayaknya ya, kategorinya Ya. itu. Yes. Oke. Luar biasa. Jadi memang sejak kecil sudah mulai dipupuk ini kegemaran. Iya, karena ya bakat itu harus dijaga betul mulai dari kecil begitu ya sampai besar. Oke deh. Siap. Baik, kita berbicara mengenai street soccer ini ya, olahraga merupakan salah satu bagian dari olahraga rekreasi ini ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mas Akmal, kenapa sih bisa kemudian street soccer ini menjadi bagian dari olahraga rekreasi ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI ya, di Makassar, izinkan perkenalkan saya kebetulan mendapat kepercayaan sebagai Ketua Umum Pengprov Persoci Sulawesi Selatan. Ya. Jadi Persoci ini adalah perkumpulan street soccer Indonesia. Ya. Dan saat ini sudah 26 provinsi dan Sulawesi Selatan berada di 12 provinsi yang sudah terbentuk. Dan alhamdulillah juga saat ini kita sudah ada di beberapa pencap termasuk Makassar ya, sudah ada. Street soccer ini sebenarnya adalah suatu permainan sepak bola yang dimainkan di atas lapangan kecil yang dikelilingi oleh dinding pembatas, sehingga dia terbentuk segi empat permainan. Lama gamesnya juga itu durasinya 2 kali 7 menit ya. Jadi memang keterampilan kaki dan pemikiran yang cepat ya. Jadi quick thinking ya. Panjang lapangan itu 22 meter, lebarnya 16 meter. Ya. Ukuran gawang itu 4 kali 1 meter 30. Jadi ini agak lebih pendek daripada, tingginya lebih pendek daripada futsal. Ya. Panjang dan titik penaltinya juga itu ada 6 meter dan ada titik penalti kedua ada 11 meter. Ya, titik. Begitu juga dengan papan pantul. Jadi papan pantul ini adalah sebagai teman kita bermain. Jadi bolanya dipantulkan begitu ya? Iya, jadi bolanya kayak gini. Saya pikiran ada apa ya, mirip-mirip tenis, squash begitu. Mungkin mirip begitu. Betul. Ya. Jadi dia ini permainannya itu adalah 4 kali 4 lawan 4. Jadi satu gawang, ya satu gawang terus 3 dia bermain di dalam. Jadi sejarah daripada street soccer ini di dunia itu ya diperkenalkan pertama kali di Argentina.
inisiatif bermainnya itu oleh mantan pemain profesional kita di Argentina, Fabian Ferraro, dan selanjutnya berkembang di Brasil, dan banyak pemain-pemain yang lahir di Brasil, sehingga olahraga ini bisa masuk di Indonesia. Salah satu yang terkenal itu yang pernah bermain street soccer itu ada Pele, ada Zico, ada Romario, Ronaldinho, dan termasuk Neymar. Ya. Ya, seperti itulah street soccer. Dan pertama kali street soccer hadir di Indonesia itu di tahun 2000 digagas oleh Bang Jailani sebagai ketua umum saat ini nasional. Ya. Dan street soccer dalam hal ini Persoki telah hadir dan ikut serta di Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Pormi waktu itu. Pormi di GPK di tahun 2011. Ya. Ya. Oke. Dan seiring berjalan, Desember 2021 terbentuklah Persoki di Kota Makassar untuk di Sulawesi Selatan. Dan waktu itu kegiatan Festival Rekreasi Masyarakat di Karebosi langsung diresmikan juga oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Dani Pomanto, melalui tendangan bola pertama beliau. Dan persiapan kita saat ini adalah insya Allah kita akan mengikuti kegiatan Ornas di Palembang. Ini adalah kegiatan setiap per 2 tahun ya. Dan persiapan telah kita laksanakan. Jadi street soccer ini merupakan salah satu cabang olahraganya begitu kira-kira ya? Betul, jadi street soccer ini adalah salah satu inorga. Jadi di dalam kami ini adalah olahraga yang bernaung di Pormi, ya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu kalau di KONI namanya kan cabor ya. Betul. Kalau di Kormi itu inorga. Jadi ya inorga, persiapan telah dilakukan, termasuk pemain, termasuk lapangan. Dan saat ini lapangan kita ada di lapangan di Karebosi, di depan tribun kita pasang untuk persiapan penggiat ya. Kalau di KONI itu namanya atlet. Ya. Kalau kami ini di Kormi itu penggiat. Seperti itu. Ya. Oke. Itulah sedikit gambaran terkait street soccer. Ya, Mas Akmal, ini sejauh ini di Makassar sendiri, apakah hanya sebatas di Karebosi saja nih tempatnya begitu, lapangan yang sudah saat ini yang digunakan, ataukah mungkin sudah ada tempat-tempat lain? Oke. Untuk tempat kita lagi prepared ya. Kita untuk lapangan paten kita nanti akan ada di rooftop Mall Nipah. Di situ nanti masyarakat akan menyaksikan street soccer bukan hanya di Karebosi, dan kami punya ada kalender kegiatan kita. Kalender kegiatan kita nanti itu di tahun ini ada 3. Yang pertama nanti setelah pulang dari Palembang, di awal Agustus kami akan melaksanakan festival pelajar SMP ya, street soccer. Insya Allah itu nanti akan piala dari Wali Kota Cup ya, digagas oleh Persoki Makassar, ketuanya Pak Yusuf. Di bulan September insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan festival pelajar SMA ya, SMA, dan juara satu festival pelajar SMP dan SMA insya Allah kita akan mengirimkan perwakilan kita untuk Sulawesi Selatan di kegiatan Menpora Cup dalam rangka Haornas di Oktober nanti. Oke, kalau street soccer ini apakah memang membutuhkan venue khusus begitu, ataukah mungkin bisa memanfaatkan ruang ataupun juga tempat-tempat yang mungkin bisa dijadikan sebagai arena untuk bermain street soccer ini, Bang Akmal? Iya. Disinilah uniknya street soccer, berbeda daripada futsal, menjadi suatu pilihan olahraga sepak bola. Street soccer itu bisa di mana saja, jadi bisa di jalan, bisa di gedung, asal dia menggunakan papan pantun. Jadi papan pantun ini bisa saja meja kita tinggal balik mejanya, ya beberapa meja kita gabung itu sudah bisa jadi papan pantun.
Ya, jadi yang pasti ukuran internasionalnya itu adalah 20 kali 16. Namun jika kondisi lapangan tidak mungkin memungkinkan, itu bisa dikondisikan ukurannya jika ingin mau game-game ya. Mhm. Lebarnya Bermain. 20, panjangnya 16 ya? Panjangnya 20 ya, Panjang 20, lebarnya 16. lebarnya Lebar 16. 16. Oke. Iya. Dan hanya menggunakan satu gawang-gawang begitu ya? Gawangnya ada dua, Oh, jadi ada dua. dua. Jadi Ah, kita sama seperti futsal, iya. hanya saja ini adalah jumlah pemain Hmm, dan aturan-aturan bermainnya juga sangat beda. ya. Di street soccer itu memang di sini adalah kemampuan dan kecerdasan pemain. Tidak ada body, tidak ada sliding, Mhm, dan juga pada saat kita di depan gawang ada garis gawang itu kita tidak boleh masuk ke situ. mhm. Terus tidak boleh lama, kaki tidak boleh lama dengan bola itu selama 5 detik. Oke. Bola tidak boleh melambung di atas papan pantul. Mhm, Kartunya pun juga ada dua, kartu biru dan kartu merah. oke. Iya, seperti itu. Jadi kalau sepak bola kartu kuning, kartu Kartu merah. merah. Kalau di street soccer itu adalah kartu biru dan kartu merah. Oke. Kartu biru Iya. peringatan, kartu merah out gitu. Kalau di street soccer itu, kalau kartu biru itu pemain harus keluar Ah. dan dia bisa masuk lagi selama 2 menit. Oh, Jadi seperti itu ya. jadi pemain itu sisa 2 orang. Ah. Kan dengan penjagawan itu 3. Jadi dia harus menunggu durasinya 2 menit baru dia bisa masuk. Kalau Aha, kartu merah sama sekali tidak bisa lagi bergabung aha, atau bertanding. aha. Seperti itu. Oke, Sedikit. oke. Jadi apa ya? Ini street soccer mungkin lebih mengutamakan teknik begitu. Karena Betul. kalau yang saya tahu kan sepak bola ataupun juga futsal, nah terkadang kita masih juga mengandalkan kekuatan otot, fisik begitu ya, beradu tubuh gitu. Iya. Iya, Sama, betul, betul. Termasuk seperti salah satu contoh ya. iya. Pada saat kita ini kan kalau bermain ya 4 lawan 4 ya berarti 3. Pada Heeh. saat kita menyerang, pemain itu tidak boleh ada tertinggal di lapangan kita. Semua harus naik di lapangan lawan ya. Heeh. Jadi 3 harus naik semua, yang lawan harus tinggal 1 di lapangan kita. Jadi nanti posisi 3 lawan 2 Heeh. di lawan kita. Jadi kalau futsal kan bebas, tidak Iya. ada aturan seperti itu. Memang betul-betul di sini adalah di street soccer melatih bagaimana pemain bisa bermain cepat, tidak keras. Nah, dan inilah sebenarnya salah satu dasar kalau kami melihat, kebetulan saya juga aktif di sepak bola, pengurus sepak bola dan juga biasa bermain di futsal. Saya melihat street soccer ini, disinilah sebenarnya dasar jika kita ingin mencari bibit Teknik. pemain sepak bola Iya. yang cepat, tidak keras dan bisa mampu untuk memiliki intelijensi yang Aha. bagus. Ya, Artinya karena pesepak bola stylish mungkin di sini gitu ya. betul. Jadi Ah. memang karena di sini penuh banyak Iya. Trik. aturan-aturan. Mungkin banyak trik juga yang Aturan-aturan. digunakan ya. Betul. Jadi pada saat kita Iya. 1 lawan 1 bermain, bola tidak boleh lama, harus tidak boleh lebih dari 5 detik. Bola harus cepat diberikan ke teman. Kalau teman kita tidak ada, itu langsung bisa memantulkan ke dinding. Jadi dindingnya adalah teman kita. Oke. Iya, ini sebenarnya sangat menarik. Mudah-mudahan street soccer ini yang baru hadir di Sulawesi Selatan dapat diterima oleh masyarakat Iya, iya. dan alhamdulillah dukungan daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kota, dalam hal ini Bapak Dhani Pomanto, juga sangat berharap kegiatan ini dapat dimasyarakatkan karena dapat bermain di mana saja dan ini juga bisa menjadi olahraga pilihan. Oke. Olahraga pilihan ya. Dan saya optimis ini street soccer akan menjadi olahraga sepak bola yang akan besar di Sulawesi Selatan. Iya. Ini saya penasaran juga nih Bang Akmal ya. Kenapa kemudian street soccer ini masuk dalam bagian olahraga rekreasi begitu, bukan pada olahraga prestasi? Oke. Jadi kebetulan street soccer ini kan memang tujuannya adalah rekreasi ya. Tujuannya bukan untuk prestasi. Karena permainan ini itu
dapat dimainkan di mana saja, terus dia dapat bermain oleh orang tua, ya, ibu-ibu bisa bermain, ya, adik anak-anak kecil. Jadi siapapun ini bisa bermain di olahraga street soccer, dan street soccer ini itu sudah menjadi inorga tetap daripada Induk Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oke. Sudah menjadi inorga tetap begitu ya? Sudah menjadi inorga tetap Ah. dari 56 inorga kalau saya tidak salah di. Jadi memang khusus untuk khusus untuk memberikan sebuah pengalaman baru begitu, mungkin bagi masyarakat ya, yang Ya. ketika mungkin berkunjung ke satu daerah, nah mungkin ingin coba olahraga-olahraga tertentu, nah bisa street soccer ini menjadi salah satu pilihan begitu. Betul sekali. Oke, saat ini di Sulsel sudah berapa nih pengurus cabangnya yang ada selain Makassar nih? Jadi selain Makassar, Ya, sudah ada di Bulukumba, Bulukumba. ya, ada di Sopeng, terus ada di daerah Palopo, ya, dan di daerah Sengkang. Oke, jadi ada 5 Dan begitu ya? ada 5, dan Ya. rencana akhir tahun ini bulan Oktober kami akan melakukan pelantikan beberapa pencap, ya, dan ini juga permintaan, ya, support daripada Kadispora Ya. Sulawesi Selatan yang melantik pengurus provinsi beberapa bulan lalu, meminta untuk street soccer ini segera dapat terbentuk di seluruh kabupaten kota. Ya, seperti. Namun mungkin dalam waktu dekat ini kami fokus kepada persiapan kita untuk mengikuti Festival Olahraga Nasional di Palembang. Ya. Persiapan atlet kita lagi persiapkan. Mungkin begitu. Jadi dia semacam festival begini ya, namanya bukan Iya. bukan kejuaraan tapi festival begitu. Festival Olahraga Rekreasi. Festival Olahraga Rekreasi. Iya. Nah dari Persoci sendiri ini nantinya akan berangkatkan berapa orang nih, berapa atlet nanti yang akan diikutkan di Festival Olahraga Rekreasi ini, Mas Akmal? Iya. Insya Allah kami akan memberangkatkan hanya satu kategori saja, ya, satu kategori saja, yang dimana harapan daripada pemerintah provinsi, yang mana 2 tahun lalu itu kita berada di 10 besar, ya, sehingga penggiat atau atlet yang kita kirim itu yang betul-betul yang mampu meraih prestasi yang medali, ya. Khusus untuk Persoki Sulawesi Selatan, ya. Sebelumnya kami rencana mengirimkan tim putri, ya, tim putri. Namun setelah kami melihat kekuatan daripada provinsi lain yang ikut, sepertinya peluang untuk bisa mendapatkan hasil kayaknya agak-agak sulit. Sehingga dari pengurus provinsi bersama pengurus Kota Makassar, kita sepakat kita akan mengirimkan tim putra untuk kategori SMP. Jumlahnya itu ada 8 pemain, ya, sesuai dengan regulasi, 2 pelatih dan 1 ofisial. Ya. Oke. Usia berapa saja nih Mas Akmal yang akan ikut nanti nih? Ya, usia itu kalau di Kornas, ya, dia masuk ada 3 kategori. Jadi kategori SMP. Kalau kategori SMP itu berarti kan usia 15-an ya? 15-16. 15-16. Terus kategori SMA. Ya, kategori SMA dan kategori putri. Kategori putri itu usianya bebas. Ada kategori putri? Ada. Kategori putri ada. Oke. Awalnya persiapan kita sudah mempersiapkan putri, ya. 3 kali seminggu kita latihan, hanya saja melihat
melihat daripada provinsi lain persiapan putri ini sepertinya, aduh ini kekuatan kita ini harus kita mengubah nih strategi sehingga kita mengirimkan pemain kita dari kategori SMP. Oke. Jadi khusus nanti yang dibawa adalah SMP begitu ya. Nah, ini kan Kategori jadi SMP. harapan nanti ini mudah-mudahan bahwa street soccer ini lebih dikenal lagi begitu ya oleh Insya Allah. masyarakat. Dan 5 kabupaten kota yang sudah ada cabangnya ini, pengcap-pengcapnya ini artinya juga sudah memiliki venue yang ada di sana begitu, Bang Akmal ya. Karena ini bertepatan persiapan kita adanya Fornas, sehingga saat ini kita hanya fokus kepada Fornas Palembang. Dari persiapan atlet, dari segi aspek kepengurusan itu sudah ada, karena memang street soccer ini ya memang kita membutuhkan papan pantul ya, papan pantul, sehingga disinilah kesempatan daripada perusahaan-perusahaan ya, jika ingin mau promosi gratis ya, beriklan, tempatnya itu ada di street soccer karena bisa memasang logo-logo di papan pantul kita. Dan alhamdulillah Persoki Sulawesi Selatan kita dipercayakan oleh Kala Group ya, Kala Group, dan kami difasilitasi untuk dibuatkan papan pantul ya, sehingga lapangan street soccer itu jika kita lihat penuh dengan Kala Group karena memang Bapak angkat kami awal berdirinya Persoki Sulawesi Selatan itu oleh Bapak Ketua Pembina kami, Bapak Haryadi Kaimudin. Oke. Baik. Nah, kalau kita bicara target nih ya, nih Bang Akmal, target nanti untuk yang akan berlangsung di Palembang nanti ini apa nih? Target kami, insya Allah kami akan menargetkan bisa lolos sampai semifinal. Lolos sampai semifinal. Jadi belum berbicara banyak dulu nih ya. Iya. Untuk festival olahraga masa rekreasi ini. Iya, target kami adalah kita akan mencapai semifinal di Palembang nanti, dan itu sudah saya sampaikan juga kepada Kadispora Sulawesi Selatan dan Sekom Kormi Sulawesi Selatan bahwa street soccer ini baru, tetapi untuk mencari pemainnya itu sangat mudah. Bisa dari pemain sepak bola, pemain futsal. Ya. Hanya kami tinggal menggiring bagaimana terkait aturan-aturan yang sangat berbeda dari futsal dan sepak bola. Yang pasti tekniknya hampir sama begitu. Teknik sama, tapi di sini kan kemampuan bagaimana kecepatan. Tidak mungkin futsal harus bisa body body atau sliding, tapi di sini nggak boleh. Jadi memang untuk transisinya ini Persoki street soccer tidak sulit ya. Tidak sulit ya, di mana Kota Makassar dalam Sulawesi Selatan itu kita memiliki gudang banyak pemain sepak bola, gudang banyak pemain atlet futsal. Itulah yang mungkin karena ini baru, sehingga itulah yang kami bina, yang saat ini berjalan proses pelatihan. Dan 2 bulan kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan sertifikasi ya, sertifikasi pelatihan untuk wasit, pengawas pertandingan dan kepelatihan. Sehingga kami sudah siap untuk melaksanakan event, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan sudah dilirik-lirik oleh sponsor ya. Oktober juga insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan street soccer antar perusahaan. Jadi karyawan nanti kami akan melaksanakan kegiatan ini di bulan Oktober. Oke. Bang Akmal, sayang sekali waktu kita terbatas. Bang Akmal, mungkin nanti saya akan cari waktu nih ya. Saya akan mungkin khusus dan akan outdoor mungkin kita dialog. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Langsung di tempatnya venue outdoor dari street soccer ini, dan mungkin sambil kita diskusi sambil anak-anak bermain, dan mungkin latarnya akan menarik dilihat nanti ini ya. Sekaligus mungkin dari tim RRI juga ingin mencoba juga boleh. Siap. Dan khususnya untuk masyarakat di Kota Makassar ya, kami mengajak, ini adalah olahraga yang sangat menarik
Ya. tentunya kami berupaya bagaimana street soccer ini bisa diterima oleh masyarakat, Ya. menjadi solusi sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan tindakan kriminal, ya, tidak ada geng-geng motor karena Ya. adanya street soccer, ya. Mudah-mudahan itulah harapan kami. Oke, venue-nya ada di Karebosi ya? Saat ini ada di Karebosi, kami mohon maaf mungkin kami sedikit tutup dengan vinil ya, karena itu kan terbuat dari triplex ya. Jadi kena hujan sama panas matahari sehingga kami tutup. Tapi bisa dilihat di depan depan Karebosi itu di panggung ya. Oke. Di pelataran parkiran. Lain kesempatan saya akan cari waktu dan kita akan diskusi on-site nanti di sana di arena street soccer bersama Bang Akmal. Sekaligus bawa sepatu ya. Siap. Oke, Bang Akmal, makasih banyak untuk waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Salam bahagia. Iya. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu untuk sesi yang pertama ya, dan sesi kedua sebentar saya bersama dengan Sekretaris Umum Kormi Sulawesi Selatan, tetap di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Hembus angin yang tanpa henti, burung berkejaran di tengah alam yang hijau berseri. Oh yeah, semua bersahabat di dalam kehidupan yang ada, saling tegur sapa, saling peduli dan berbagi. Oh
a bad thing. Standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, babe. Put your arms around me, set my world on fire. There ain't never gonna be nobody like you, baby. Honey, that's no lie. Yeah. You put that spell on me, I'll tell you, honey. You know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny you. Hey, hey, what I'm saying is do it to me one more time. Oh, I'll give you one more chance, this heart of mine. Do it to me one more time, baby. Can't get enough of your love. Oh, you're my Motown lover. Motown lover. Girl of my dreams. Hey, girl of my dreams. When you laugh, when you cry, girl, that look in your eyes. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kita masih bahas pada pagi ini pendengar memasyarakatkan olahraga rekreasi ya. Dan rencana nanti akan berlangsung di Palembang 2 sampai tanggal 7 Juli mendatang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Fornas ya. Dan mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui seperti apa olahraga rekreasi itu. Salah satunya tadi sudah saya kenalkan ya, yaitu street soccer. Ya, ini merupakan salah satu jenis atau olahraga rekreasi itu. Oke, saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Dr. Andus Nio Haksani lewat sambungan Zoom pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Nio. Waalaikumsalam, salam olahraga, sehat bugar gembira luar biasa. Oke. Itu adalah Sehat bugar simbol. gembira. Itu apanya ya? Semboyannya. Sehat bugar gembira luar biasa. Sehat bugar Jadi terakhir gembira kan- luar biasa. Itu semboyannya dari olahraga rekreasi ya? Iya, dari Kormi. Kormi. Ya. Oke. Jadi mungkin ini harus dihafalkan juga nih. Mungkin harus dibunyikan. sebagai pegiat. Sehat, bugar, apalagi gembira, Luar Ini biasa. biasa. Tangannya menandakan hati. Oke. Luar biasa. Jadi tidak boleh dilupakan juga masalah unsur kegembiraan begitu dalam olahraga rekreasi ini, ya. Betul. Ada jadi persaingannya nggak begitu kental semestinya begitu Pak ya. Karena terkadang kan dalam olahraga prestasi terkadang mungkin karena saking boleh dikatakan karena semakin persaingan yang begitu ketat sehingga terkadang kan unsur kegembiraan itu sejenak terlupakan begitu karena adanya persaingan itu. Gimana sebetulnya Betul. Bang Dio? Kalau di olahraga rekreasi, pressure nomor 2, tekanan nomor 2. Berlomba, bertanding, tetap mengacu pada hasil yang terbaik, tapi itu tidak nomor 1. Aha. Yang dicari, yang diperlukan, yang di komite olahraga rekreasi itu adalah kegembiraan, persaudaraan. Karena namanya rekreasi, berarti hati harus gembira, pikiran harus tenang dan tidak ada stres. Itu yang sehat, bugar, gembira. Gembira. Jadi tidak ada pressure dong sama sekali harusnya seperti itu. Pressure boleh dikatakan bukan dibilang tidak ada sama sekali. Kalau kita bertanding berlomba tetap ada, cuma itu di nomor sekian. Yeah. Ya. Tapi kegembiraan karena di festival olahraga rekreasi yang akan datang itu menang kalah tidak ada perbedaan. Yang menang tetap gembira, yang kalah juga tetap gembira karena mereka sudah merasa saudara.
Mhm. Oke. Di situ sebenarnya intinya begitu ya dalam olahraga rekreasi ini. Nah, kalau olahraga rekreasi ini olahraga apa saja yang ada di dalamnya, Pak? Tadi sudah dijelaskan satu adalah street soccer begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan olahraga-olahraga dan apa kemudian menjadi pertimbangan olahraga tersebut dikategorikan sebagai olahraga rekreasi, Bang Nio? Ya. Jadi begini, pada dasarnya, pada intinya, cabur kalau dalam istilah KONI olahraga prestasi namanya cabur, cabang Ya. olahraga. Kalau kita di Kormi itu induk organisasi olahraga. Induk organisasi olahraga disingkat Inorga. Inorga. Oke. Iya. Inorga ini bisa diangkat kalau memang kita melihat kegiatan itu yang berupa permainan ataupun sifatnya aktivitas fisik berkembang, tumbuh dan berkembang di masyarakat, itu bisa diolah menjadi satu cabur, ya, menjadi satu Inorga. Maaf, pertanyaan tadi? Ya, misalnya jenis-jenis olahraga apa yang dikategorikan sebagai jenis olahraga olahraga. prestasi, Ya, kalau olahraga rekreasi ini? Betul. Kalau di KONI itu kita mengenal ada 40 sekian. Ya. Kalau di Kormi justru jauh lebih banyak, ada 75 induk organisasi olahraga. Wah, banyak Ya. juga, Pak ya. Dan sasarannya, kalau di KONI mungkin tertentu kelompok umur, sekian sudah nggak dipakai sebagai atlet. Kalau di Kormi, olahraga rekreasi, dari anak-anak sampai manula, itu bisa beraktivitas dan bisa sebagai pegiat. Oke. Buktinya, di Fornas nanti, ada kelompok anak-anak, ada kelompok remaja, dewasa, dan ada kelompok lansia yang dilombakan. Jadi masing-masing Inorga ada kategorinya begitu, Bang ya, Bang Nio? Masing-masing ada kategorinya. Iya. Ya, umpamanya satu jenis senam. Senam saja itu ada senam aerobik sendiri, ada senam paket, ada SKJ apa sebagainya, ada yang Sumba sendiri, ada yang senam kreasi daerah sendiri, ada senam teras sendiri, itu lain-lain. Dalam satu itu masing-masing Inorga. Jadi bukan Inorga senam. Ya. Inorga senam, Inorga Asiafi sendiri, Inorga senam teras sendiri, Inorga senam kreasi sendiri. Dalam satu Inorga juga itu ada lagi nomor-nomor lombanya. Jadi begitu rame. Bayangkan 75 cabur dan setiap 75 Inorga dan setiap Inorga masing-masing punya nomor lomba juga. Jadi misalnya kalau festival olahraga rekreasi ini diselenggarakan dan kemudian provinsi tersebut punya dana untuk bisa dong pesertanya ini bisa mengalahkan jumlah peserta dari taruhlah misalnya Pekan Olahraga Nasional begitu, karena demikian begitu banyaknya kategori-kategori dalam setiap Inorga begitu, Bang Nio ya. Betul, Pak. Betul sekali. Sampai yang kemarin 4 hari yang lalu kita udah Satgas sudah rapat, itu pegiat saja yang siap berangkat itu 259. Wow, banyak sekali. Itu atlet. Ya, kalau kita dikatakan pegiat. Yeah. Kalau di cabur di KONI dikatakan atlet. Ini pegiat. Di luar official dan pelatih. Bayangkan. 259 pegiat. Tambah official pelatih ada 278. Begitu ramai, Pak. Ada 200 lebih. Itu pun belum keseluruhan Inorga begitu Pak ya kayaknya. Belum. Inorga yang sudah terbentuk di provinsi sebanyak 36, tapi yang siap untuk ikut Fornas Juli mendatang itu 26 Inorga. Ada yang satu Inorga, bayangkan 63 orang pemainnya yang diberangkatkan. Wah, Inorga apa itu Pak kalau boleh saya tahu? Indonesian Drum Corps Association. Jadi IDCA, drum band. IDCA, Indonesian Drum Corps Association. Wow, pesertanya banyak sekali dong Pak kalau begitu. 63 di luar official dan pelatih. Masing-masing kategori juga begitu. Satu Inorga berapa nomor lomba, ada dia perorangan, ada yang grup. Iya. Wow. Begitu ramai. Ramai sekali. Jadi intinya mungkin menjalin silaturahmi begitu ya, persahabatan. Jadi memang salah satu tujuan Fornas ini menjalin silaturahmi, di samping memang bahasa sasarannya untuk sehat dan bugar, persaudaraan, kegembiraan itu yang harus
hasilkan. Mhm. Oke. Nah, ini 26 inorga yang ada di Sulawesi Selatan begitu. Apakah setiap hari ini boleh dikatakan mereka rutin berkegiatan begitu, Bang Nio? Paling tidak 3 minggu sekali mereka rutin berkegiatan. Apalagi kalau dunia senam tiap hari seperti Bapak Ya. Anda lihat di sanggar-sanggar itu pelatih-pelatih ya itu pegiat itu ya di public space ya di tengah kota ya setiap minggu itu di lain lagi kalau di sanggar kebugaran itu setiap hari. Nah yang lain juga seperti Pokti, Persatuan Olahraga Bola Tangan juga itu punya jadwal sendiri. Bola tangan? Itu juga punya jadwal sendiri latihan. Ya. Jadi hampir setiap hari. Oke. Saya potong tadi saya sempat mendengar ada salah satu inorga yaitu gula tangan begitu. Kalau nggak salah ini semacam panco atau apa nih Pak? Iya, panco yang kita kenal tapi begitu dibentuk secara resmi dibakukan menjadi Persatuan Olahraga Gula Tangan, Pokti. Persatuan Olahraga Gula Tangan. Tapi Sangat ramai. namanya panco sebetulnya ya. Panco. Jadi sudah masuk tapi kalau jadi ini masuk di kategori olahraga rekreasi dia begitu. masuk kategori organisasi. Inorga, salah satu inorga. Selain dunia olahraga, Iya. permainan tradisional juga sudah ada 15 yang dibakukan permainan tradisional menjadi olahraga tradisional dan masuk salah satu inorga. Induknya dinamakan Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia. Itu masuk. Oke. Jadi ada 15 permainan tradisional di Indonesia yang sudah dibakukan dan itu memang dilombakan setiap Pernas. Mungkin termasuk juga adalah arung jeram Pak, kalau nggak salah. Arung jeram ada. Arung jeram oke Ya. ya. Karena di olahraga prestasi ini belum masuk dia karena dia lebih kepada rekreasi kalau arung jeram ini. Rekreasi, betul, Aha. betul, Pak. Arung jeram meskipun memang buku teknik buku anu tapi rata-rata adalah penikmat olahraga petualang begitu ya, Petualang, rekreasi. betul. Oke. Ini juga Karena memang sudah ada kayaknya juga asosiasinya begitu ya, inorganya. sudah ada, Pak. Iya, Faji, iya. Federasi Arung Jeram. Iya, Jadi sudah masuk bagian dari Kormi juga Pak ya kalau seperti itu. masuk di Kormi peserta arung jeram. Oke, baik. Saya masuk ini terkait dengan persiapan Federasi Olahraga Festival Olahraga Rekreasi yang ada di Palembang nanti 2 sampai 7 Juli. Ini waktunya sudah semakin sempit ya. Ini yang dilakukan saat ini seperti apa nih Pak? Kesiapan nih, Bang nih. Pantauan kita kemarin alhamdulillah inorga-inorga yang siap bertanding memang sudah rutin. Jadi 2 bulan terakhir hampir kalau di IOSK sendiri senam kreasi memang sudah 2 bulan lebih rutin latihan. Termasuk street soccer juga sudah latihan kemarin dan beberapa Pokti dan beberapa yang lain sudah semua siap, senam tera, senam jantung dan semuanya insya Allah semua sudah melapor menyatakan siap masing-masing dan alhamdulillah insya Allah kita akan menghasilkan mendapatkan hasil yang terbaik, mudah-mudahan lebih baik dari Fornas 5 di Samarinda kemarin kita masuk 10 besar, urutan 10 insya Allah kita akan naik karena yang Fornas kelima belum terorganisir seperti sekarang. Iya. Itu pun belum terorganisir, masing-masing berangkat sendiri-sendiri, tapi sudah masuk 10 besar. Nah, insya Allah dengan Fornas sekarang lebih terorganisir, lebih terpantau, akan menghasilkan lebih baik dari Fornas 5 Samarinda kemarin. Insya Allah. Oke, Fornas sudah ada begitu, festival olahraganya sudah ada yang tingkat nasional. Lalu bagaimana dengan tingkat provinsi, Bang Nio? Kira-kira kapan ya? Sementara memang kita belum. Cuma memang kita sudah masukkan rencana kegiatan untuk festival olahraga rekreasi daerah tahun depan, insya Allah. Kita sudah rencanakan, sudah bicara dengan duduk bersama Dinas Pemuda Olahraga Provinsi dan juga termasuk Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar, insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan bulan 7 atau bulan 8 kita adakan festival olahraga rekreasi daerah sebelum Fornas yang ke-7 di Jawa Barat pada bulan September atau Oktober. Tidak siap. Oke, jadi
sudah 7 kali Fornas diselenggarakan. Mudah-mudahan nanti sebelum Keenam, Fornas tahun depan ke-7. Ya. sudah 6 kali. Mudah-mudahan nanti sebelum ke-7, nah juga sudah bisa digelar begitu ya, Festival Olahraga Rekreasi Daerah masyarakat. Ya, Porprov. Ya. Oke. Sejauh ini bagaimana sih sebenarnya minat masyarakat Pak, untuk terhadap olahraga rekreasi ini kalau menurut Bang Nio sendiri melihat? Alhamdulillah Pak. Iya. Tahun-tahun kemarin mungkin masih orang tidak mengerti itu apa itu Kormi, ya. Tapi 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah pengurus yang baru begitu menggeliat, begitu kita habis musyawarah membentuk pengurus baru, saya langsung sebagai Sekum itu mencari link ke kabupaten kota, dan hampir semua kabupaten kota sekarang sudah terbentuk Kormi kabupaten kota. Beberapa yang sudah dilantik, cuma yang sudah ada juga banyak yang sudah penyusun pengurus, cuma memang tinggal cari waktu dan pendanaan untuk pelantikan. Cuma ada 5 atau 6 kabupaten kota yang belum membentuk pengurus. Nah, ini 2 tahun terakhir ini Kormi semakin dikenal, dan ternyata ada organisasi olahraga yang menaungi dunia senam, dunia pokti, dan lain-lain sebagainya. Ternyata ada induknya, ada payungnya, Kormi itulah. Alhamdulillah, dengan 26 inorga yang terbentuk di provinsi sudah menandakan bahwa Kormi semakin ditahu, olahraga rekreasi semakin dikenal, dan masyarakat alhamdulillah semakin berbondong. Seiring dengan programnya juga, mohon maaf, pemerintah Kota Makassar itu akan mengadakan senam lorong, jadi olahraga rekreasi akan semakin dikenal di pelosok-pelosok lorong-lorong kecil di Kota Makassar, ya. Dan insya Allah kabupaten kota begitu terbentuk Kormi, di kabupaten kota olahraga rekreasi semakin dikenal dan semakin besar minat masyarakat untuk ikut terjun. Oke, baik. Target kita nih Pak untuk Festival Olahraga Rekreasi atau Fornas Palembang ini dari pengurus sendiri seperti apa nih Bang Nio? Saya berpikir bisa 7 besar, ya. Oke. Karena kemarin aja Fornas kelima 10 besar. berangkat sendiri tanpa pantauan, memang belum tidak ada koordinasi dari Kormi pada saat itu, namanya Kormi. Tapi alhamdulillah 10 besar. Dan dengan persiapan ini saya kira insya Allah kita bisa dapat 7 besar. Kita akan naik peringkat. Oke. Baik, karena waktu kita terbatas Bang Nio, apa nih harapan Bang Nio untuk perkembangan olahraga rekreasi ke depan ini? Ya, mudah-mudahan bahwa harapan tadi, keinginan Bang Nio juga, mudah-mudahan bisa ada semacam festival olahraga rekreasi daerah begitu ya, yang juga akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan begitu ke depannya. Ya, pertama harapan langsung khusus kepada RRI, ya, institusi yang langsung bersedia pada masyarakat, ya minta dibantu juga olahraga rekreasi semakin diperkenalkan, ya, diselip-selipkan supaya masyarakat lebih tahu. Dan insya Allah harapan kita, dan memang kayaknya harus kita mengadakan Porprov, Festival Olahraga Rekreasi Daerah, sebagai ajang seleksi dan juga sebagai ajang pembinaan para pegiat-pegiat, supaya masyarakat lebih mengerti, lebih tahu, oh ada olahraga rekreasi yang tidak penuh dengan pressure, tekanan untuk menang, tapi bergembira, yang penting sehat dan bugar tujuannya, serta hati yang gembira. Kira cukup. Baik. Bang Nio, terima kasih, semoga sukses nanti di Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional di Palembang. Sukses selalu untuk para pegiat-pegiat dari Sulawesi Selatan begitu Bang Nio ya. Ya, terima kasih. Sukses untuk kontingen Sulawesi Selatan. Terima kasih Bang Nio untuk waktunya bersama dari Makassar pada pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu. Selamat pagi. Amin. Ya. Salam olahraga. Mungkin saya diulangi lagi nih supaya biar saya lebih familiar nanti dengan semboyannya. Ya, jadi kalau saya mengucapkan sehat, bugar, gembira, Bapak juga sekalian dengan saya luar biasa, gitu ya. Jadi saya memimpin. Ya. Sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Luar biasa membentuk hati, ya. Sekali lagi. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Oke.
kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Nio. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Kormi Sulawesi Selatan. Ya, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal 94,4 FM Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.